Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih pada kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustadz Aminur Bait hafizahullah ta'ala. Dan tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang rukun dan syarat jual beli. Ya jamaah sekalian, rukun dan syarat jual beli adalah pembahasan yang sangat penting dalam fikih jual beli. Karena sah dan tidaknya jual beli kita itu tergantung rukun. Syarat pun kadang iya, syarat pun kadang iya. Dalam kaidah fikih ataupun usul fikih, maka para ulama kita itu mendefinisikan syarat ma yalzam min adamihi adamun wala yalzam min wujudihi wujudun wa adamun. Antum bingung? Ya, syarat itu sesuatu yang ketika tidak adanya, sesuatu yang ketika tidak adanya maka akan mewajibkan ketidakadaannya atau ketidakadaan yang disyaratkan. Jelas tidak? Jelas. Jadi syarat itu sesuatu yang ketika syarat itu tidak ada, maka yang disyaratkan juga tidak ada. Contoh, syarat sholat wudu. Maka wudu ketika tidak ada, berarti sholat tidak ada. Wala yalzam min wujudihi wujudun wa adamun. Tapi ketika adanya syarat, maka tidak berkonsekuensi harus adanya yang disyaratkan. Jadi ketika syarat ini ada, tidak mengharuskan adanya yang disyaratkan. Contoh, seseorang dia berwudu, apakah harus sholat? Enggak juga. Mungkin dia wudu untuk baca Quran, mungkin dia wudu untuk tawaf dan lain sebagainya. Ini definisi syarat. Sehingga secara bahasa gampangannya syarat itu apa? Sesuatu yang berada di awal dari sesuatu yang disyaratkan. Seperti contohnya sholat. Berarti syarat itu harus di awal. Sehingga gini jamaah, syarat di dalam ibadah ataupun jual beli ada sedikit perbedaan. Walaupun ya hampir mirip-mirip ya seperti. Contoh misalkan tadi ya, wudu syarat sholat. Maka ketika tidak ada wudu berarti sholat tidak ada. Itu syarat. Ketika jual beli sama tidak jamaah? Belum tentu ya. Belum tentu. Ini kemudian yang kedua rukun. Rukun itu apa jamaah? Rukun itu sesuatu yang dengannya akan tersusun hakikat sesuatu. Jadi rukun itu sesuatu yang dengannya hakikat sesuatu akan terwujud.
Contoh misalkan sholat itu rukunnya apa? Takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku, sujud dan seterusnya. Maka ketika seseorang sholat tidak baca Al-Fatihah, tidak ruku, tidak sujud, berarti hakikatnya sholat tidak ada. Sholat tidak ada. Sehingga rukun itu inti, ya. Bahkan ia yang membentuk sesuatu tersebut. Ya. Dalam ibadah hampir mirip dengan muamalah. Ya, karena di syarat di rukun jual beli itu ada 3 macam, ya. Ada ijab qabul, kemudian ada pelaku akad, kemudian ada objek. Ya. Nah, ketika misalkan seseorang dia bawa barang, kemudian ada yang mau beli, tapi nggak pernah ngomong, apakah akan terjadi jual beli di situ? Pak Budi bawa barang, Pak Wawan dia mau beli, tapi nggak pernah ngomong. Tidak pernah terjadi ijab qabul. Ya maka bukan jual beli, yang terjadi ya mungkin pamer saja, ya, pamer barang. Jadi memang harus ada, ya, harus ada apa? Rukun tersebut. Ya. Adapun syarat hampir sedikit beda cuma. Kalau dalam ibadah itu syarat harus di awal, tapi kalau dalam jual beli syarat itu bisa ketika akad. Ya, makanya ada istilah khiyar syarat. Khiyar itu pilihan atau opsi untuk membatalkan ataupun melanjutkan. Dan syarat itu bisa teranggap ketika diucapkan di tengah-tengah akad, atau setelah akad tetapi di masa khiyar majlis itu masih berlaku. Ya. Misal contoh, si A, si B melakukan transaksi jual beli, tapi si A ingin mengajukan syarat. Saya mau beli barang panjenengan, tapi syaratnya barang yang saya beli antarkan ke rumah saya. Itu boleh nama sana. Tapi syaratnya pertama diucapkan ketika akad. Yang kedua, boleh setelah akad tetapi mereka masih berada di majlis akad. Ya, nanti majlis akad itu dilihat, ya. Kalau offline berarti dia masih di toko. Ya. Tapi kalau online masih terhubung. Ya. Kalau pakai WA ya berarti WA-nya belum ditutup. Kalau misalkan telepon langsung berarti teleponnya belum ditutup, seperti itu. Maka ketika misalkan mereka masih berhubungan, ya, walaupun tadi sudah terjadi akad, kemudian satunya ingin mengajukan syarat, tidak masalah. Yang penting di waktu majlis akad itu berlaku, seperti itu. Ya, atau khiyarul majlis itu masih berlaku. Ya. Ikhwan fillah. Penulis kitab mengatakan, ya hampir mirip, ya. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pembahasan istilah rukun dan syarat untuk masalah ibadah berbeda dengan istilah rukun dalam syarat dalam masalah muamalah. Rukun ibadah berarti sesuatu yang harus dikerjakan ketika sedang melakukan ibadah. Dan jika ditinggalkan baik dengan sengaja maupun lupa bisa membatalkan ibadah tersebut. Sementara syarat ibadah berarti sesuatu yang harus dilakukan sebelum ibadah agar ibadah yang hendak dikerjakan bernilai sah. Ya, contohnya tadi, ya, seperti sholat rukunnya baca Al-Fatihah. Ada seseorang sholat kemudian tidak baca Al-Fatihah, ya tidak sah. Dalam sebuah hadis dari Ubadah bin Samit, Nabi mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini rukun. Adapun syarat seperti wudu, seperti menghadap kiblat, seperti menghindari diri dari najis. Ya. Maka itu di awal. Makanya ketika seseorang ingin sholat,
Satu, harus wudu. Yang kedua, harus menghindarkan dirinya dari najis, baik terkait dengan badannya, pakaiannya, ataupun tempat yang digunakan untuk sholat. Itu wajib, atau wajib menghadap kiblat. Ya. Kalau misalkan seseorang sholat ternyata tidak wudu, sah tidak? Tidak sah. Sahih. Kalau lupa, iya. Kalau sengaja jelas. Tidak sengaja, sah tidak? Tidak sengaja tetap tidak sah. Tapi dilihat para ulama kita, mereka membagi syarat itu menjadi dua. Ada syarat sah berupa perintah, ada syarat sah berupa larangan. Itu dibedakan. Syarat sah berupa perintah contohnya apa? Wudu. Ya. Maka syarat sah berupa perintah itu tidak akan gugur walaupun sebabnya lupa. Contoh misalkan Pak Budi sholat lupa tidak wudu. Setelah salam baru ingat, oh tadi saya tidak wudu. Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Wajib diulang. Tapi kalau syarat sah berupa larangan, ketika lupa maka gugur. Contoh, syarat sah berupa larangan itu menghindarkan diri dari najis. Jadi kalau misalkan ada seseorang sholat lupa tidak membersihkan najis yang berada di punggungnya, misalkan assalamualaikum, baru ingat, oh tadi di punggung saya ada najis, maka ketika itu sholatnya tetap sah. Nah inilah bedanya ya. Karena pernah Nabi suatu ketika sholat, di tengah sholat turun malaikat Jibril, kemudian mengabarkan bahwa di bawah sandal Nabi ada darah kera, dan darah kera itu najis. Karena darah itu najis, darah yang mengalir itu najis. Maka spontanitas Nabi membuang sandalnya, dan para sahabat juga ikut membuang. Dan menariknya, Nabi tidak mengulangi sholat dari awal. Berarti rakaat pertama yang Nabi sholat memakai sandal yang ada najisnya, sah tidak? Sah. Kalau seandainya tidak sah, tentu Nabi akan mengulang dari awal. Maka inilah yang dijadikan hujah oleh sebagian para ulama kita. Kalau syarat sah berupa larangan akan gugur jika sebabnya lupa. Ya. Jadi ya tidak perlu diulang. Lanjutkan saja. Lanjutkan apa saja seperti itu. Ya, kemudian masalahnya, ikhwan wa akhwat, berbeda dengan pembahasan istilah rukun dan syarat dalam masalah muamalah. Rukun dalam muamalah artinya adalah unsur terwujudnya akan muamalah. Sehingga jika rukun muamalah tidak ada, maka akad muamalah itu tidak terjadi. Ya. Jadi rukun itu tadi contohnya ada pelaku akad, ada ijab qabul, ada objek yang diakadkan, ada pemilik barang, ada pembeli, tapi tidak pernah terjadi ijab qabul, misalkan. Maka ketika itu jual beli tidak terjadi. Atau misalkan jamaah, ada seorang melakukan transaksi jual beli, tapi barangnya tidak ada, sah tidak? Tidak ada, tidak sah. Makanya jual beli barang yang makdum, yang tidak ada, itu tidak sah. Makanya Nabi mengatakan apa? La tabi' ma laisa inda. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Jadi kalau misalkan seseorang dia menjual barang itu tidak dia miliki, hakikatnya jual beli tidak ada. Kenapa? Karena rukunnya tidak terpenuhi, objeknya tidak ada. Ya, kecuali nanti dirubah ya akadnya, bisa sanam ataupun akad istisna dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau jual beli biasa, maka konsekuensinya jual beli itu tidak terjadi seperti itu. Kenapa? Karena rukunnya tidak terpenuhi. Sementara syarat dalam muamalah adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad agar transaksi itu bernilai sah secara syariat. Ya.
Jadi gini ya Mas Alian, kalau rukun di dalam jual beli itu tidak ada, berarti jual beli hakikatnya tidak ada. Tapi kalau rukun ada, syaratnya tidak terpenuhi, misalkan jual beli itu terjadi tidak? Hah? Rukunnya ada, ijab, kabul dan lain sebagainya ada, tetapi syaratnya tidak terpenuhi. Maka jual beli tersebut jamaah sekalian ya, terjadi tidak? Terjadi, tetapi rusak. Ya, misalkan seseorang jual beli kredit motor, tapi sistemnya ada riba. Maka jual beli itu terjadi, tetapi rusak. Kenapa? Karena ada ribanya. Sehingga akadnya harus diulang. Walaupun terjadi secara zahir terjadi, ada perpindahan barang, tetapi rusak. Kenapa? Syaratnya tadi mensyaratkan harus apa namanya? Nanti kalau terlambat ada denda. Nanti ada tambahan ini dan itu. Ini rusak. Tapi jual beli terjadi, ya, jual beli itu terjadi. Tetapi rusak gara-gara syarat itu tidak beres. Ya. Sehingga yang terjadi ya bisa tidak sah. Sehingga harus diulang dari awal seperti itu. Ya. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah. Rukun jual beli ada 3 macam. Yang pertama al-aqidan, pelaku akad. Jadi pelaku akad itu pihak yang melakukan akad jual beli, yaitu penjual atau pembeli. Yang kedua al-ma'qud ali, yang diakadkan, baik itu alat seperti uang ataupun barang ataupun jasa. Jadi objek itu bisa barang, bisa jasa. Yang ketiga syiqatul akad, syiqah akad. Jadi ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad secara saling ridho. Nah, jadi ada 3 macam. Ya. Sehingga jamaah sekalian, kalau misalkan 3 rukun ini tidak ada, berarti jual beli itu tidak pernah terjadi. Ya, tidak pernah terjadi. Ya. Dan para ulama kita, mereka berbeda pendapat. Terkhusus tentang masalah sikoh. Ya. Jadi sikoh itu apakah harus ijab kabul, saya jual, saya terima, atau boleh dengan cara yang lain. Yang penting intinya menunjukkan saling ridho. Kalau mazhab Syafi'i yang masyhur, wakamakol, maka mereka mengatakan ijab kabul itu ya harus saya jual, saya terima. Kalau misalkan hanya sekedar isyarat, maka menurut mereka tidak sah. Tidak sah. Coba antum bayangkan kalau misalkan itu harus dipraktikkan di zaman kita. Orang belanja di Indomaret, setiap barang harus diakadkan. Saya beli gunting seharga 5.000. Kemudian kasirnya ngomong, oh saya terima. Ya. Kemudian satu lagi saya beli ini seharga sekian, oh saya terima. Saya beli ini, saya terima. Ngantrinya panjangnya saya berapa jam? Ya. Itu kalau setiap barang itu harus diakadkan, saya jual, saya beli. Ya. Repot jam. Repot. Sehingga pendapat yang kuat itu ijab kabul tidak harus dengan ijab ataupun kabul. Artinya boleh dengan cara apapun, yang penting intinya menunjukkan adanya saling keriduan, saling ridho, saling rela. Karena memang sama sekalian barang itu tidak bisa berpindah lewat kepada pihak lain kecuali dengan hibah, kemudian wasiat, kemudian jual beli, kemudian warisan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kalau kemudian diambil atau berpindah ke pihak lain, tetapi tidak dengan cara syariat atau syar'i, misal contoh diambil secara paksa, baik dengan cara begal, gosok,
ataupun apa namanya syarikoh, maka yang terjadi perpindahan itu tidak sah. Dan Nabi mengatakan apa? La yahillu malum bi'im muslim illa biti binafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali karena kerelaan dari dirinya. Makanya para ulama kita itu ada bahasan jual beli apa? Terpaksa. Jual beli apa namanya? Karena ya mungkin diintimidasi ya. Harus. Nah, itu ada bahasan khusus ya. Walaupun nanti kita mendapat bagaimana orang yang jual barangnya tapi dengan harga murah. Karena dia dalam kondisi apa? Kepepet misalkan. Dan ini sudah pernah kita bahas. Ya. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Ya, walaupun yang kuat tetap sah. Ya. Kenapa? Walaupun dijual murah dalam kondisi kepepet misalkan, hakikatnya yang beli itu nolong tidak jamaah? Nolong tidak? Nolong. Coba kalau misalkan tidak ada yang beli. Walaupun dengan harga di bawah pasar, ya, tetap hakikatnya menolong seperti itu. Ya walaupun kalau bisa ya jangan keterlaluan. Mentang-mentang tetangganya lagi butuh kemudian dicekek. Ya sudah, ya dengan kalau mau harga saya beli 1 juta, saya mau beli. Kalau tidak ya sudah saya nggak mau beli. Karena dia tahu tetangganya lagi butuh. Ya, ya jangan seperti itu. Artinya ya turun ya mungkin di bawah pasar tapi tidak terlalu ya parah seperti itu. Ijama salian ikhwan wa fillah. Ya, penulis kitab mengatakan cara mudah menghafalnya untuk ketiga rukun jual beli di atas. Yang pertama subjek transaksi, penjual dan pembeli. Yang kedua objek transaksi, uang atau alat tukar dan barang atau jasa. Dan yang ketiga sigoh akad, pernyataan yang menghubungkan antara subjek pelaku akad di dalam apa transaksi. Diperlukan sikot, kenapa? Karena transaksi ini melibatkan dua pihak. Sehingga sikoh menjadi komunikasi yang menghubungkan kedua subjek akad. Anda perhatikan ketiga rukun di atas, ya. Jika salah satu tidak ada, maka jual beli tidak akan terjadi. Misalnya, ada penjual namun tidak ada pembeli. Jelas, ya, tidak akan terjadi transaksi. Atau ada penjual dan pembeli, namun tidak ada objeknya, ya, sehingga tidak ada yang bisa ditransaksikan. Demikian pula ketika ada penjual, calon pembeli barang yang dijual, tapi tidak ada komunikasi apapun antara penjual dengan pembeli, baik langsung maupun tidak langsung, maka jual beli itu tidak terjadi. Jadi 3 rukun ini memang harus ada kalau transaksi itu ingin ya terjadi. Tapi kalau kemudian tidak ada, ya tidak terjadi. Tetapi tadi jamaah sekalian, walaupun transaksi itu terjadi, tapi kalau misalkan syaratnya juga cacat, maka hal tersebut juga bisa merusak. Ya, bisa merusak apa? Akad jual beli. Nah, kemudian yang berikutnya macam-macam sikot. Dalam fikih muamalah sangat penting untuk memahami sikoh akad. Mengingat sikoh akad menjadi alat ukur adanya saling ridho dalam transaksi yang dilakukan ya, oleh dua pelaku akad. Sikoh akad ada 2 macam. Yang pertama sikoh yang disampaikan secara lisan. Ya. Misalnya penjual mengatakan saya jual barang ini, atau pembeli mengatakan saya beli barang ini, dan ungkapan yang semisal. Dan ini masalah disampaikan secara lisan, sehingga disebut ijab qabul. Dan para ulama kita beda pendapat mana ijab mana qabul. Pendapat yang pertama mengatakan yang lebih dulu itu disebut ijab, sementara yang kedua disebut qabul. Baik itu datang dari penjual maupun pembeli. Ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafiyah. Jadi
Kalau madzhab Hanafi itu mengatakan pokoknya yang ngucapin pertama itulah ijab, baik penjual ataupun pembeli. Contoh gini, kalau yang mengucapkan penjual gini, saya jual barang ini, berarti ini ijab. Kemudian pembelinya mengatakan, oh saya beli, berarti qabul. Kalau yang ngomong pertama kali apa pembeli, Pak, saya beli barang ini dengan ya. Kalau menurut madhab Hanafiyah ini juga ijab, bukan qabul. Kemudian penjualnya mengatakan, oh ya saya jual. Tapi yang ngomong pertama kali karena pembeli, maka ijab itu dari pembeli, qabulnya dari penjual. Pokoknya intinya kalau madhab Hanafiyah mengatakan lafaz ijab itu adalah lafaz yang pertama kali diucapkan, baik itu dari penjual ataupun pembeli. Adapun jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mereka mengatakan bahwa ijab itu selalu dari penjual. Ya, ijab itu selalu dari penjual. Saya jual. Ya. Walaupun misalkan yang pertama kali nawar pembeli, Pak, barang jenengan dijual tidak. Ya. Maka kata jumhur tetap nanti ijabnya dari penjual. Ya, saya jual barangnya, kemudian pembeli mengatakan saya terima. Ya. Ini sikoh ijab qabul secara lisan. Yang keduanya masalah yang sikoh dengan perbuatan ataupun isyarat. Ya. Artinya akad dilakukan tanpa ada ucapan maupun tulisan apapun, sehingga tidak ada ijab qabul. Transaksi jual beli yang dilakukan tanpa ijab qabul disebut bai' mu'attah. Ya. Dan dalam masalah ini para ulama kita berbeda pendapat mengenai jual beli yang mu'attah. Dan ini kata penulis kitab akan dibahas lebih detail setelah ini. Ya. Dan pendapatnya kuat jual beli mu'attah itu dibolehkan. Ya. Syekhul Islam ya, di kitab beliau Al-Majah dari Mulakhas Fiqih ya, disebutkan bahwasannya jual beli mu'attah itu ada tiga bentuk. Ya. Dzakaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-ula an yasdura minal ba'i ijabun lafzi faqat. Jadi jual beli mu'attah itu ada tiga gambaran. Yang pertama jamaah sekalian, jual beli yang dimana penjual yang mengatakan ijab, kemudian pembeli dia menerima tanpa ucapan. Ya. Misal contoh, penjual mengatakan saya jual barang ini, kemudian apa? Pembeli langsung ngambil barangnya tanpa ngomong. Pak, saya jual barang ini ke jenengan. Kemudian pembelinya langsung ambil barang tanpa apa? Tanpa ngomong. Maka ini juga sama disebut jual beli mu'attah. Yang kedua jamaah sekalian, an yasdura minal mushtari ya, lafdzun. Yang kedua beda dengan yang pertama. Jadi kalau yang pertama itu yang ngucapin penjual saja, kemudian pembeli langsung terima barang. Jelas ya? Misalkan kasir mengatakan, "Apa ini saya jual ke jenengan." Kemudian pembelinya apa? Langsung ngasih uang, nggak ngomong. Barang langsung diambil. Ini juga sama, jual beli mu'attah. Yang kedua kebalikannya. Jadi pembeli yang ngomong, penjual yang ngasih barang. Pak, barangnya saya beli ya. Kemudian kasihkan uang. Setelah itu penjual diam tanpa ngomong, langsung menyerahkan barang. Ini juga sama, jual beli mu'attah. Dan yang ketiga, di sini cuma dua jamaah sekalian. Sebenarnya cuma dua. Yang ketiga itu ada jamaah dengan isyarat. Artinya apa? Ngasih, kemudian apa? Diambil. Contoh seperti jual beli apa? Kantin
apa namanya? Kantin apa namanya? Di sini ada. Itu kan nggak ada, barangnya cuma dipajang, kemudian apa? Pembelinya ketika mau beli cukup apa? Ngasih duit. Kantin kejujuran. Jadi nggak ada ucapan sama sekali. Barang diambil, kemudian uang dikasih. Ya. Ini juga sama. Dan wallahu a'lam masalah ini pendapat yang kuat, jual beli ma'ato itu dibolehkan. Ya. Bahkan antum bayangkan saja kalau misalkan jual beli ma'ato itu dilarang. Ya. Pas lebaran, ya antum belanja di swalayan, ngantrinya minta ampun ya, mah. Yang kita itu kadang cuma apa dihitung semuanya sudah. Nggak ijab dan kabul satu per satu. Semua dihitung, bahkan kita mungkin nggak tahu harganya. Ini tidak jamaah. Antum ngambil barang saja, antum nggak tahu harganya berapa. Yang penting intinya ketika di depan kasir, setelah dihitung, kemudian apa? Tahu jumlahnya, antum bayar. Ya. Yang penting tadi intinya saling ridho. Coba bayangkan kalau misal satu persatu antum teliti, harganya berapa, kemudian dilakukan apa ijab kabul, satu lagi ijab kabul, satu lagi ijab kabul, oh ngantri coba. Ya, sehingga fikih itu sekali lagi memudahkan bukan mempersulitnya. Nah, sehingga artinya kalau maksud sudah terwujud, itu saling ridho, misalkan syarat juga terpenuhi, rukun terpenuhi, ya sah. Ya. Makanya penting mengetahui syarat dan rukun itu sangat penting. Ya. Karena ini menjadi inti. Kalau misalkan tadi ya sudah saling ridho, tetapi rukun tidak ada, walaupun salah satunya misalkan, ya tidak sah. Ya. Sehingga memperhatikan rukun ataupun syarat itu sangat penting. Ya. Kemudian masalian, ikhwan fillah, haruskah diucapkan? Ulama berbeda pendapat dalam masalah sikoh, dalam transaksi jual beli. Yang pertama, madhab Syafi'iyah harus dinyatakan secara lisan, artinya harus ada ijab kabul. Nah, ini masyhur memang. Ya. Makanya kalau di Malaysia itu ini masih berlaku. Tapi Anda juga kurang paham ya. Memang masyhur di sana itu masyhur. Makanya kalau mereka mengatakan jual beli ya ada ucapan ijab kabul. Makanya di sebagian Indomaret dulu itu pernah dipraktekkan. Pak, saya terima ya barangnya, saya terima uangnya ya. Tapi kitanya nggak paham, diam saja. Padahal mungkin maksudnya seperti ini jamaah, biar ada ijab kabul seperti itu. Ya. Dan mereka beralasan bahwa saling ridho merupakan syarat mutlak di dalam jual beli. Sementara keriduan termasuk amal hati. Ya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan si pemilik dan si pemilik hatinya. Orang lain baru tahu jika dia mengungkapkannya. Kan gini, jual beli itu saling ridho. Saling ridho itu amalan hati yang tahu cuma dia dengan Allah. Sehingga kalau orang lain ya, ingin tahu berarti harus apa? Diungkapkan. Ya. Kalau tidak ada ungkapan kata mereka, ya tidak bisa diketahui ini saling ridho ataupun tidak. Sehingga mereka mengatakan ijab kabul dengan lisan itu harus. Kalau tidak, ya tidak sah. Kenapa? Karena tidak diketahui saling keriduannya seperti itu. Adapun yang masalian mayoritas para ulama atau jumhur ulama, ya, baik di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hambali, dan sebagian ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa dalam transaksi jual beli tidak harus diucapkan. Artinya akad jual beli akan sah dengan cara apapun, ya dengan cara apapun. Yang penting masing-masing saling paham dan hal itu menunjukkan indikasi saling ridho. Ya tadi, walaupun misalkan yang mengucapkan hanya penjual, Pak saya jual barang ini, kemudian antum ngasih uang dan langsung ambil barangnya, sah. Atau mungkin yang mengucapkan hanya pembeli, Pak saya beli barangnya ya, kemudian dia kasih uang, kemudian penjual cuma nyerahkan, itu juga sah. Atau bahkan tadi tidak ada sama sekali ucapan, ya. Barang dipajang, kemudian apa? Kasihkan uang, barang dibawa, sah, tidak masalah. Ya. Yang penting tadi intinya, ya saling ridho.
Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, madhab Syafi'i rahimahullah annal bai' la yasih illa bil ijabi wal qabul. Wa dhahaba ba'du ashabihi illa mithli qaulina. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa jual beli tidak akan sah kecuali jika masing-masing mengucapkan ijab qabul. Sementara sebagian Syafi'iyah mengikuti pendapat kami. Artinya di madhab Syafi'i juga tidak semuanya. Ya, makanya gini ya mas kalian, ada kaul madhab, ada kaul imam madhab, itu beda. Atau ada istilah ini pendapat madhab, itu beda. Atau ini pendapat ulama madhabnya, itu beda. Makanya gini, sebenarnya gini, kalau kita misalkan mau benar-benar hanya mengkaji fikih Syafi'i, ya, kalau kita ingin cari yang sama dengan kita, insya Allah ada. Misal contoh, pendapat sebagian ulama, atau bahkan ini masyhur, pendapat masyhur dari apa? Pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Kalau dikatakan ini mufradatu Syafi'iyah. Mereka itu mengatakan dalam contoh dalam salat ada rukun qasirah. Rukun qasirah itu 2 jamaah. Ya, iktidal sama duduk di antara 2 sujud. Ya. Mereka itu mengatakan gini, iktidal itu tidak boleh panjang. Kalau panjang batal. Sami Allahu liman hamidah. Antum panjang, batal. Gak boleh. Sami Allahu liman hamidah. Langsung. Gak boleh panjang-panjang. Atau ketika duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar, Rabbik fil langsung. Kalau kemudian duduk, batal. Tapi ternyata jamaah sekalian, ya, ulama Syafi'iyah tidak semuanya sepakat. Contoh Imam Nawawi, beliau berpendapat ya tidak harus, ya, dipanjangkan pun tidak masalah. Ya buktinya ada bacaan tambahan seperti contohnya sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdan kata, itu kan panjang. Atau Rabbik fili warhamni wajibuni, menurut pendapat sebagian para ulama. Jadi artinya gini, kalau kita ingin mengkaji pendapat mereka dalam satu madhab saja, itu kadang ada pendapat mungkin ulama-ulamanya yang sama dengan kita, ya, yang sama dengan kita. Ya, makanya gini, kalau antum ribut dengan mereka, sudah nggak perlu antum bawakan ulama, misalkan madhab Hambali, cari pendapat ulama mereka. Nih, ya, pendapat ulama madhab jenengan saja membolehkan. Jadi mereka diam nanti. Oh ya ternyata iya ya. Karena yang jadi masalah mereka nggak belajar ya. Bahkan ya kadang-kadang yakini bahwa itu menjadi ciri khasnya. Ya. Padahal ulama mereka pun tidak sampai seperti itu. Dan itu berangkat dari ya tadi taklid atau kejahilan seperti itu. Ya. Sehingga yang masalahnya ulama Syafi'iyah pun ya, beda pendapat. Artinya ada yang mengatakan boleh ya, tidak dengan ijab qabul, ya. Tapi kalau pendapat masyhurnya dari kalangan Syafi'iyah, mereka mengatakan harus ada ijab qabul dengan alasan tadi ya, karena itu amalan hati ya, yang tahu cuma dia dengan Allah. Sehingga kalau ingin mengetahui pihak lain dia ridho dan tidaknya, maka harus kita ungkapkan, saya terima, saya jual. Kalau tidak ada, kata mereka ya tidak sah. Ya, cuma sekali lagi pendapat ini tidak kuat. Ya. Dan yang kuat bahwasanya ijab qabul itu tidak harus dengan ucapan lisan. Ya. Bisa dengan salah satu saja yang mengucapkan, atau bahkan sama sekali tidak ada ucapan, selagi hal itu menunjukkan adanya saling keriduan di antara dua pelaku akad, baik penjual ataupun pembeli, maka jual belinya dianggap sah. Ya, jual belinya dianggap sah seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Silakan. Langsung. Bismillah, Ustaz. Ya, silakan. Kalau selama ini yang sering terjadi pembelian online itu, barang yang kami terima tidak sesuai dengan ekspektasi, entah itu ketebalan kain atau ukuran atau warna dan kualitas. Pertanyaannya, apakah menghadirkan barang
itu wajib di depan kita. Kedua, ataukah ada kelebihan penjualan offline dan online itu lebih afdol yang offline? Karena barangnya ada gitu. Jazakallahu khairan. Ya. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Ya, jamaah sekalian, ada dua pertanyaan. Apakah di dalam transaksi jual beli itu barang harus ada di hadapan? Jawabannya tidak harus. Tidak harus. Artinya gini jamaah, di dalam akad jual beli itu boleh barang misalkan di gudang, atau bahkan barang itu belum sama sekali dimiliki, tetapi akadnya misalkan dengan salam, itu tidak masalah. Dan caranya bagaimana jamaah? Caranya dengan menyebutkan sifat-sifatnya atau spesifikasinya. Jenisnya ini, ukurannya ini, warnanya ini. Kemudian calon pembeli dia sudah paham. Oh iya. Kemudian dia mau beli misalkan. Maka itu tidak masalah. Bahkan barangnya belum ada sama sekali. Apalagi barangnya sudah ada, cuma di gudang. Maka ini nggak masalah. Nggak masalah. Cukup hanya sekedar menyebutkan sifatnya. Makanya gini, bedakan antara gharar dengan jahalah. Kalau gharar itu barang itu belum ada sama sekali. Tapi kalau jahalah barang itu ada, tetapi sifatnya masih belum diketahui. Ya. Kalau gharar ya tidak bisa dan tidak akan sah. Kecuali gharar apa? Gharar yang ringan. Dan ini sebenarnya jahalah yang ringan. Ya. Kalau gharar itu contohnya gini, antum menjual burung yang terbang. Pak Budi, anak jual ini burung lagi terbang ya. Saya tidak jamaah. Ya enggak sah karena barangnya enggak ada. Tapi kalau jahalah itu seseorang dia jual barang tetapi dibungkus. Barangnya ada. Iya, tapi sifatnya belum diketahui. Sehingga tugas penjual menghilangkan jahalah tadi. Bagaimana caranya? Menjelaskan. Makanya di box itu kan ditulis ukuran sekian, warna sekian, warnanya ini misalkan, kemudian mereknya ini dan lain sebagainya. Itu cara untuk menghilangkan jahalah. Sehingga kalau sudah disebutkan barangnya misalkan, kemudian pembeli sudah paham, ya tidak bahasa kitanya apa? Samar-samar. Ya, kemudian dibeli tanpa dibuka boxnya, sah, tidak masalah. Walaupun tidak dilihat. Coba bayangkan penjual sepatu, kalau dia mau kulakan, disuruh buka satu persatu, gimana coba? Yang terjadi tidak. Dia cukup pesan saja, kemudian dikirim ya masih dalam boxnya, cuma ada tulisan dan lain sebagainya. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena memang apa? Jahalah itu sudah hilang dengan disebutkan spesifikasinya seperti itu. Jadi tidak harus barang itu di depan. Artinya boleh barang itu dalam artian di gudang ataupun bahkan belum dibeli tetapi memang cara akadnya apa? Dengan cara yang dibolehkan seperti itu. Dengan salam ataupun istisna. Kemudian mana yang afdol? Ya jelas yang afdol barang ada di depan lebih afdol. Itu lebih afdol. Iya. Jadi offline jauh lebih afdol daripada online. Ya. Jadi ini bahasan cuma afdol dan mafdol. Keduanya sah, dibolehkan. Cuma bicara mana yang lebih utama, ya jelas offline lebih utama. Kenapa? Karena potensi terjadinya jahalah, potensi terjadinya gharar, potensi terjadinya mungkin sengketa itu lebih minim. Ya, walaupun ya mungkin terjadi, tapi dengan offline itu lebih minim seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad. Assalamualaikum Ustaz, apakah melakukan pembayaran menggunakan ShopeePay, GoPay dan OVO itu termasuk riba? Apakah pembayaran menggunakan ShopeePay, GoPay atau OVO itu termasuk riba? Ya, apakah melakukan pembayaran dengan ShopeePay, OVO dan GoPay termasuk riba? Jawabannya gini jamaah sekalian, bahwa OVO, ShopeePay dan sebagainya itu hanya sarana, alat. Ya. Adapun riba dan tidaknya itu sistem. Ya.
Sehingga gini, pakai Shopee Pay kalau misalkan dalam artian tidak ada pelanggaran ribanya ya boleh. Tapi kalau ada ribanya ya jadi tidak boleh. Contohnya gini, di Shopee Pay itu kita deposit. Ya. Kemudian ketika kita belanja bayar pakai Shopee Pay ternyata dikasih diskon. Dikasih diskon. Diskon ini jadi masalah. Tapi apa kemudian pasti itu riba? Belum tentu. Dilihat dulu diskon itu dari siapa? Jelas? Diskon itu dari siapa? Diskon itu ada kemungkinan ada dari Shopee Pay, ada dari merchant. Jelas? Ya. Kalau diskonnya dari merchant, dari penjual bakso, dari penjual mie ayam, ya. Adapun dari GoPay ataupun Shopee Pay-nya tidak ada diskon. Boleh tidak jamaah? Ya boleh, enggak masalah. Kenapa? Karena yang ngasih diskon penjual. Nggak ada kaitannya dengan GoPay dan Shopee Pay, nggak ada kaitannya. Ya. Kan tabungan kita di GoPay ataupun Shopee Pay. Tapi kalau misalkan potongan harga ataupun bonus itu dari Shopee Pay, ini jadi masalah. Kenapa? Karena kita nabung, kita deposit di Shopee Pay, kemudian Shopee Pay memberikan apa? Bonus ataupun diskon. Berarti ini tambahan dari utang piutang. Dan kaidahnya mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat jatuhnya riba. Ya. Tapi kalau misalnya gini, gak ada diskon, ya boleh, enggak masalah. Ya. Atau misalnya gini, mau belanja pakai Shopee Pay ya ada diskon, mau belanja cash pun juga ada diskon sama. Boleh tidak jamaah? Ya. Boleh. Nah, diskon itu bukan gara-gara apa? Deposit kita. Ya. Sehingga ada perincian. Ya. Makanya tadi itu hanya sistem. Riba dan itu hanya saran. Riba dan tidaknya tergantung sistemnya. Seperti itu. Nah, maka perlu dikaji. Ketika ada bonus pun dilihat yang ngasih siapa. Ya, yang ngasih siapa. Kemudian kalau misalkan yang ngasih penjual, boleh, tidak masalah. Karena tidak semua bonus itu dari Shopee Pay, nggak mesti jamaah. Ya, walaupun ya kadang-kadang apa seolah-olah, tapi hakikatnya apa? Yang ngasih penjual, hukum asalnya boleh, nggak masalah. Ya. Tapi kalau yang ngasih Shopee Pay pun dilihat tadi, apakah diskon itu berlaku umum, artinya baik yang pakai Shopee Pay ataupun yang tidak juga dapat diskon atau tidak. Ya. Atau misalkan ketika itu pakai Shopee Pay nggak ada diskon, ya boleh, nggak masalah. Tapi kalau ada diskon dan ternyata khusus ya untuk konsumen yang pakai GoPay saja ataupun Shopee Pay saja, berarti itu berlaku tadi. Ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat jatuhnya riba, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, barangkali ada Ivan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afan Ustadz mau tanya, setahu saya kan dalam Islam tidak ada pembatasan untuk mengambil keuntungan. Nah, Kalau semisal kita membedakan harga dari orang yang paham harga pasaran dengan orang yang tidak paham gitu, apakah itu diperbolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jamaah sekalian, apakah dibolehkan membedakan harga antara orang yang paham harga pasaran dengan yang tidak paham harga pasaran? Ya. Jawabannya tidak boleh, jamaah. Kenapa? Nanti ada gopen, apa gopen penipuan. Ya. Mentang-mentang dia tidak tahu harga pasar, dijual mahal. Ya. Sehingga ketika terjadi seperti ini, maka pembeli punya hak khiyar. Namanya khiyar gopen. Khiyar karena ditipu. Tapi gini, penipuan itu apakah pasti dalam artian punya hak khiyar? Enggak juga. Jadi artinya gini, gopen atau penipuan yang mengharuskan adanya khiyar itu kalau penipuannya sudah fahisyah. Apa fahisyah? Keterlaluan. Jadi sudah keluar dari adab. Misalkan gini, ada barang harganya di pasaran
cuma 500.000, dia jual 1 juta. Ini wajar tidak Jamaah? Wajar tidak? Karena yang beli nggak tahu pasaran. Oh ini orang kampung ini. Ya. Di pasar cuma 500.000, misalnya jual 2 juta misalkan. Ini kan nggak wajar. Sehingga ketika misalkan yang beli orang yang tidak tahu harga pasar, kemudian pas sudah terjadi transaksi jual beli, pas ke pasar dia baru paham, oh ternyata harganya murah. Berarti dia merasa tertipu. Makanya Rasulullah memberikan hak khiyar. Ya. Maka hak khiyar ini gini, si pembeli punya 2 pilihan, punya opsi, membatalkan atau melanjutkan. Membatalkan itu ya sudah, kasihkan barangnya, ambil uangnya, selesai. Kalau melanjutkan ada 2 cara. Bisa mungkin tetap dilanjutkan tetapi minta ganti rugi. Oh Pak, ini kan harganya cuma 500, kok jenengan jual 2 juta. Sesudah selisihnya kembalikan ke saya misalkan. Itu caranya. Atau misalkan pembelinya ya udahlah saya itu saja. Ya sudah sah seperti itu. Tapi beda kalau misalkan yang beli orang sudah tahu harga pasaran. Ya. Yang jual sengaja dijual apa? 2 juta. Dia sudah tahu harga pasaran, tapi tetap dibeli, sah tidak Jamaah? Sah. Kenapa? Karena dia tahu harga pasaran. Tapi kalau yang beli tidak tahu harga pasaran, maka dia punya hak khiyar untuk melanjutkan ataupun membatalkan seperti itu. Nanti kembalikan ke dia seperti itu. Nah, makanya ya tadi kalau membedakannya terlalu berlebihan, ini nggak boleh. Tapi kalau wajar, misalnya gini, harga di pasaran 500, dia jual cuma 550. Ini wajar tidak Jamaah? Wajar tidak? Wajar. Ya. Tapi kalau bisa ya jangan gara-gara apa? Nggak tahu harga pasaran. Khawatir ada keniatan nipunya tadi Jamaah. Artinya gini, membedakan harga enggak masalah. Antum jual ke teman antum, oh ini teman akrab anak, dimurahkan sedikit enggak masalah. Yang beli tetangga, dimurahkan enggak masalah. Yang beli musuhnya, oh dimahalkan sedikit. Ya sah-sah saja. Ya. Tapi tadi jangan gara-gara oh ini kayaknya nggak tahu harga pasar, jangan. Karena kalau seperti ini sebabnya maka yang beli punya hak khiyar seperti itu. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya barangkali ada. Izin bertanya. Ada 2 orang, si A dan si B. Tadinya bersahabat. Kemudian si A ini punya usaha, kemudian si B memasukkan modal ke si A. Si B memasukkan modal ke si A. Ya. Pada kenyataannya ternyata usaha ini yang dikelola si A ini ternyata tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kalau dalam prinsipnya sebenarnya kan penanaman modal berarti kan ada resiko gagal dan tidaknya. Apakah kemudian karena untuk menghindari persisian, akhirnya si A ini memutuskan untuk mengkonversi modal tadi menjadi hutang, apakah diperbolehkan? Sebenarnya gini Jamaah, solusinya ajukan syarat. Di awal akad misalkan dia masih ragu, dia minta syarat, Pak, Ana mau kerjasama dengan antum, tapi saya ingin ajukan syarat. Nanti ketika selama sebulan kok ternyata pembukuan tidak transparan, saya akan batalkan akad kerjasamanya. Ternyata berjalan 1 bulan ini nggak jujur, sudah batalkan akad. Batalkan akad. Ya. Kembalikan modal, kemudian sudah mereka pisah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah berjalan di tengah-tengah kemudian tidak amanah, apa kemudian boleh akad tanam modal tersebut dirubah menjadi utang piutang? Ya. Maka ini kembali ke kesepakatan. Hukum asalnya gini, pemodal yang tahu rekan bisnisnya tidak amanah, maka dia bisa meminta untuk mengembalikan modal. Karena gini, kalau terjadi kerugian, berarti karena keteledoran. Yang tanggung jawab siapa? Iya, pelaku
atau Bisa. pelaksana tadi, dia berhak untuk meminta ketika terjadi kerugian. Kenapa? Kan dia nggak amanah. Sehingga kalau misalkan ternyata dia nggak sanggup, oh saya nggak bisa mengembalikan kerugian, ya sudah, dirubah hutang piutang seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian ini dijadikan apa? Setelahnya pas kita trik ya. Baru sudah tahu ini, oh nanti paling di tengah-tengah jadi utang, jadikan akad utang piutang. Siasat. Ini dari awal sudah nggak jelas kalau seperti ini. Ya. Makanya kalau bisa ya uji cobanya mungkin sebulan dilihat. Karena kadang biasanya orang seperti ini sebulan 2 bulan itu masih ngasih apa? Fee. Kenapa? Ya uangnya masih ada modalnya. Ya. Nah, sebulan dikasih. Karena memang masih ada. Setelah berjalan 5 bulan, mungkin 6 bulan, karena sudah tidak ada keuntungan, akhirnya sudah mulai nggak ada kabar. Ya. Ya. Kemudian baru ngomong, oh kami rugi. Misalkan, ternyata tidak ada tadi transparansi. Ya. Oh sebabnya apa? Kemudian kendalanya apa? Nggak disebutkan. Ya. Ternyata ya memang seperti itu. Kalau seperti ini berarti memang dia masalah. Sehingga kalau terjadi kerugian, dia wajib tanggung jawab. Ya. Kalau nggak punya uang yang untuk mengembalikan, ya sudah, berarti dia pihak berhutang secara otomatis seperti itu. Ya. Sebenarnya bukan akad baru, tetapi apa? Secara otomatis dia wajib tanggung jawab. Kalau uang itu belum ada, berarti ya terutang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.